Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Alur cerita yang akan kita review kali ini berjudul Kapan dan telah rilis pada tahun 2019 lalu. Dibintangi oleh aktor favorit Mimin Surya Sivakumar sebagai Katiravan alias Katir, Chirag Jani sebagai Ranjit Kumar, serta Moonhalal sebagai Perdana Menteri Pharma. Di awal cerita, terlihat Katir yang berada di atas kereta api yang bergerak dan menanam bom di banyak titik. Setelah itu, dia pun meledakkannya. Lalu scene memperlihatkan kondisi sebelumnya. Saat itu akan diadakan upacara ulang tahun ke-60 stasiun DiDi-TV, di mana pihak mereka mengundang Perdana Menteri Pharma dan Menteri Informasi Teknologi Vasudev Menon untuk ikut berpartisipasi. Saat itu, Menteri Vasudev sudah sampai, sedangkan PM Pharma masih di perjalanan bersama asistennya Santos. PM Pharma merupakan pribadi yang bijaksana dan selalu jujur dalam segala hal. PM Pharma terpaksa berbalik arah meninggalkan acara karena teroris tiba-tiba menyerang acara tersebut. Mereka menyandera Menteri Vasudev agar PM Pharma bersedia melepaskan 5 anggota mereka yang berada di penjara Tihar. Jika tidak, nyawa Menteri Vasudev akan dihabisi. Tak ingin tunduk pada kejahatan, PM Pharma menolak permintaan teroris itu dan meminta Joseph sebagai Ketua Garda Keamanan Nasional atau NCG segera bertindak. Dia berkata, jika satu nyawa hilang untuk menyelamatkan ratusan orang, itu tidak salah dan tidak berdosa. Lalu NCG pun dikerahkan melawan para teroris. Singkat cerita, NCG berhasil mengatasi teroris. Tapi sayangnya, Menteri Vasudev tertembak mati. Menteri Vasudev ternyata adalah ayah Anjali, sekretaris junior PM Pharma. Dia sangat terpukul atas kematian yang menimpa ayahnya karena keputusan PM Pharma tersebut. Di sisi lain, seorang teroris bernama Jafar yang berasal dari Pakistan berhasil ditahan. Jafar berkata bahwa serangan berikutnya akan dituju untuk PM Pharma ketika dia sudah ada di London. Itu akan dilakukan oleh seorang saja dan itu pasti akan berhasil. Dia bersembunyi di antara rakyat dan dia akan menghancurkan kekuatan negara India. Saat Jafar hendak mengatakan siapa orang itu, tiba-tiba badannya hancur karena ada bom yang melekat di tubuhnya. Siapakah orang yang dimaksud Jafar? Apakah ada kaitannya dengan Katir yang kala itu menanam bom di kereta api kala itu? Bagi yang sudah nonton boleh skip videonya, dan yang penasaran, inilah alur ceritanya. Katiravan alias Katir ternyata bukanlah seorang teroris yang dimaksud Jafar. Dia merupakan senior intelijen militer yang dikhususkan untuk memberantas kejahatan pemerintahan. Selama ini, dia tinggal di sebuah pedesaan dalam penyamarannya. Dan kali ini, dia ditugaskan untuk melindungi PM Pharma di dalam kunjungannya ke London. Anjali memperhatikan gerak-gerik Katir dan mencurigainya. Acara pertemuan para investor yang berasal dari India pun dimulai. Pengusaha Taipan dan tokoh masyarakat yang bernama Rajan Mahadev pun ikut berpartisipasi di sana. Ini adalah Ranjit Kumar, orang yang dimaksud teroris handal oleh Jafar. Dialah yang merencanakan pembunuhan PM Pharma di London. Saat PM Pharma selesai berpidato, Katir menggagalkan rencana Ranjit beserta anteknya. Perdana Menteri London meminta maaf atas kejadian penembakan itu kepada PM Pharma, tapi PM Pharma tidak mempersoalkannya karena dia masih hidup. Lanjut cerita, Katir dipanggil PM Pharma karena takjub atas prestasi Katir selama 5 tahun terakhir. Dia menyamar di banyak tugas. Dia juga pernah di kota Jasna, Pakistan. Di sana, dia menyamar untuk membongkar pabrik nuklir ilegal yang tidak disetujui PBB. Dia berhasil mengirim bukti berupa sampel rambut ilmuwan dan berhasil ditemukannya kandungan plutonium 239 yang dikenal sebagai bahan utama senjata nuklir. Dia tertangkap militer Pakistan karena teman intelnya berkhianat.
Dia lalu disiksa untuk buka suara, tapi bungkam. Dia melawan petugas dan berhasil kabur menuju India. Selain itu, Katir juga berhasil memusnahkan senjata kimia ilegal di India yang melanggar perjanjian PBB, tanpa seorang pun yang tahu bahwa itu ulahnya. Dan mereka mengira angin topanlah penyebab kebakaran gudang senjata tersebut. Atas pencapaiannya itu, PM Pharma mengangkat Katir sebagai petugas keamanan pribadinya alias SPG PM Pharma. Lanjut cerita, Katir melihat salah satu pelaku peneroran di acara kemarin. Dia lantas mengikuti orang botak itu. Kebetulan Anjali melihat Katir. Dia yang masih mengira bahwa Katir adalah teroris, lalu membuntutinya. Anjali lantas menelpon Joseph dan menyuruhnya segera mengirimkan pasukan untuk segera menangkap teroris yang dia kejar. Si botak itu masuk ke sebuah klub untuk bertemu dengan Ranjit Kumar. Sayangnya Anjali mengacaukan semuanya. Dia hendak menjebak Katir agar mabuk minuman, malah dianya sendiri yang oleng. Ranjit Kumar akhirnya datang, tapi dia langsung sadar bahwa Katir telah mengintainya dari jauh, sehingga mereka berdua pun segera kabur. Tak bisa berbuat banyak dalam pengejarannya. Katir terpaksa membawa Anjali ke apartemen Anjali. Sesampainya di kamar, Anjali mengira Katir akan bermain-main dengannya. Sehingga Anjali menyerang Katir hingga membuat pakaiannya compang-camping. Tak lama Joseph menelpon Katir. Tapi Katir ngos-ngosan, sehingga dia mengira Katir dan Anjali sedang melakukan mantap-mantap. Katir iseng dan berkata, "Ah, tidak, ini hanya 4 ronde saja." Singkat cerita, Anjali pun sadar dari mabuknya. Yang dia ingat hanya saat dia ditidurkan Katir, lalu otaknya pun berfantasi. Lanjut cerita, Anjali kaget karena Joseph berbicara dengan teroris yang dia sangka itu. Putra PM Pharma, Abhishek Chandrakan Pharma berkata bahwa dia bukan teroris, tapi intelijen yang menolong nyawa ayahnya. Anjali tidak peduli siapapun Katir. Dia hanya memastikan bahwa tadi malam tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Katir berkata, "Tunggu sampai beberapa hari. Jika ada janin tumbuh, itu berarti telah terjadi sesuatu di antara mereka." Anjali tak mengerti. Bahkan di pesawat yang menuju India, dia masih terus-terusan bertanya. Karena capek, akhirnya Katir berkata kalau dia hanya bercanda dan tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Sesampainya di India, masalah teroris masih terjadi lagi. Sebanyak 20 tentara militer India yang ditugaskan di Kashmir dibantai secara massal saat mereka istirahat. PM Pharma sangat geram dan memanggil Yoga, duta besar Pakistan, serta Menteri Pertahanan agar segera menghadap dengannya. PM Pharma memerintahkan agar Yoga menghentikan rencana busuknya itu. Yoga awalnya mengelak bahwa mereka yang membantai tentara India bukanlah tentara Pakistan. Tapi setelah diperlihatkan video para pelaku dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan tentaranya, dia pun tak bisa mengelak. PM Pharma meminta Yoga agar mengatakan pada Perdana Menterinya untuk segera menghentikan permainan kejam dan brutal ini, serta menyuruhnya agar mengecam semua kelompok teroris yang didukung Pakistan. Menteri Pertahanan menasihati PM Pharma agar tidak marah saat mengambil keputusan. PM Pharma pun berkata, "Jika yang terpenggal kepalanya adalah orang-orang sepertimu, aku tidak akan marah. Tapi ada perwira berbaring dengan kepala terpenggal yang berjalan melewati cuaca ekstrim untuk melindungi kita." Menteri pun kesal dan pergi. Lanjut cerita, Rajan Mahadev secara mendadak datang ke kediaman PM Pharma. Bukan untuk membahas bisnis, melainkan hendak memberi Pharma ide untuk melawan Pakistan yang mencampuri urusan pemerintahan India. Mendengar itu, Katir pun mendekat agar mengetahui rencana tersebut. Tapi Rajan tidak menyukainya dan meminta Pharma menyuruh Katir pergi. Di malam harinya, Joseph mengadakan acara ulang tahun pernikahannya dengan istrinya Priya. Tapi yang terlihat romantis malah Katir dan Anjali yang ternyata sudah berpacaran. Lalu Katir, Joseph, dan Vivek melihat siaran televisi yang menyiarkan berita penyerangan dari Kashmir Merdeka, sehingga menyebabkan beberapa prajurit termasuk Letnan 2 Amis Han tewas. Tak lama tiba-tiba Joseph mendapat panggilan misterius yang sebenarnya dari Ranjit. Ranjit berkata bahwa dia akan membunuh mereka semua, tapi sebelum itu, dia akan menyerang Kashmir terlebih dahulu. Dan bersama dengan itu, peluru meneror rumah Joseph hingga mengenai kucing kesayangan istrinya.
Katir melihat keluar dan mendapati seorang pelaku peneror tersebut dan langsung menangkapnya. Belum juga diinterogasi, si pelaku meledak akibat bom yang ditanam di badannya. Lalu Joseph dan Katir segera menyelidiki bandara dan mencari orang yang mencurigakan yang hendak pergi ke Kashmir. Polisi ditugaskan untuk menangkap orang yang berjaket abu-abu biru dengan lambang bintang. Sayangnya jaket telah dilepas dan dibuang ke tong sampah. Saat Ranjit hendak diperiksa petugas, dia langsung meledakkan bom yang ada di dalam tas bintangnya untuk mengalihkan perhatian petugas. Di saat yang sama, PN Pharma menelpon Joseph karena hari itu juga dia akan pergi ke Kashmir untuk survei banjir di sana. Ini berarti sudah ada rencana matang dari musuh. Singkat cerita, sesampainya di Kashmir, para petugas memastikan terlebih dahulu bahwa lokasi akan aman untuk PM Pharma. Sedangkan di perjalanan, PM Pharma tiba-tiba bertanya apakah Katir sudah mendengar tentang Silivera. Katir kurang paham, tapi mungkin itu adalah semacam serangga. Sesampainya di lokasi, PM Pharma disambut lagu Tanah Toleransi oleh anak-anak. Tapi Ranjit sudah standby dan memantau di atas. Setelah selesai membawa sambutan, Anjali mengajak PM Pharma agar bertemu sebentar dengan para penyandang disabilitas. Padahal itu tidak sesuai protokol yang diterapkan. Di sisi lain, Ranjit yang telah membunuh petugas segera merusak sistem komunikasi SPG dan hanya dihubungkan dengan Katir saja. Dia menunjukkan sebuah bom di panggung dekat dengan anak-anak dan memberinya waktu 25 detik saja untuk menyingkirkan bom. Sebelum pergi ke panggung, Katir memberi kode kepada Joseph agar memeriksa seorang anak laki-laki ini. Lalu Katir bergegas membuang bom yang ada di tas berlogo itu jauh-jauh dan meledak. Tapi kekacauan lain terjadi. Di bawah tempat anak itu terdapat bom. Lalu adegan menegangkan pun terjadi. Bom akhirnya terdorong dan berhenti di bawah mobil PM Pharma dan membunuhnya seketika. Atas kematian PM Pharma, masyarakat mengira Pakistanlah yang membuat rencana ini, padahal ini hanyalah adu domba semata. Mereka para teroris hanyalah buatan para pengusaha yang tamak dan mengkambing hitamkan negara lain untuk menutupi kekejiannya. Katir sebagai ketua SPG pun dipecat dari jabatannya karena gagal menyelamatkan PM Pharma. Sebagai akibat dari kematian PM Pharma yang terlalu dini, mengakibatkan ada perebutan kekuasaan untuk penerus posisi PM. Penasihat Pharma memilih putra Pharma, Abhishek Pharma menjadi PM berikutnya untuk menghindari perpecahan politik. Di sisi lain, Katir kembali ke TKP untuk mencari bukti. Dia menemukan sebuah rumah terbengkalai di sekitarnya. Setelah menemukan bercak darah dan sampah rokok, tempat itu dinyatakan sebagai tempat di mana si pembunuh itu berada. Tiba-tiba Katir diserang dua orang pria. Di tengah mereka berkelahi, Ranjit menelpon anak buahnya. Tapi dia hanya diam. Katir pun berkata, suatu hari dia pasti akan membunuhnya. Di sini Katir belum tahu ya guys kalau musuhnya adalah Ranjit. Tak lama SPG dan tim forensik pun datang. Katir lalu menyerahkan bukti yang dia dapatkan. Lanjut cerita, di laboratorium milik Rajan Mahadev, dia mendapat laporan tentang proyek distrik Delta miliknya. Kini para petani tidak jadi menjual tanah mereka dan memilih melayangkan gugatan penghentian proyek. Mereka akan mengadakan demo besar-besaran. Lalu Daniel, asisten Mahadev, menyarankan agar menggeser proyek mereka di Tanjavur saja karena tanah itu sedang dilanda kekeringan. Mahadev pun setuju. Untuk lebih memuluskan lagi rencana, dia mengutus tim mengirim puluhan kontainer berisi jutaan serangga Silivera untuk menggagalkan panen mereka. Dengan begitu, mereka akan senang hati menjual tanahnya kepada Mahadev. Benar saja, kekacauan akibat serangga itu menyebabkan banyak orang bersedih akibat gagal panen. Bahkan sampai ada yang bunuh diri.
Satyendran, ahli entomologi, mengatakan kepada Katir bahwa serangga ini hanya ditemukan di Madagaskar, Afrika, dan mempunyai nama ilmiah Silifera. Itu berarti ada orang sengaja mengirimkan serangga tersebut. Mendengar itu, Katir jadi teringat PM Pharma yang menanyakan dirinya tentang serangga tersebut. Lalu Katir mendapat panggilan dari pemerintah agar segera ke kantor PM besok pagi karena sangat darurat. Sesampainya di sana, Abhishek mengangkat Katir kembali menjadi penasehat keamanan utamanya. Lalu Katir mendatangi kantor forensik untuk melihat hasil kejadian kemarin. Forensik mencocokkan sidik jari yang ada dalam sampel bukti sehingga mereka akhirnya tahu bahwa pelaku pembunuhan PM Pharma adalah Ranjit Kumar. Ternyata Ranjit adalah teman mereka. Dia agen yang ditugaskan satu tim di bawah pimpinan Katir untuk menyelidikan pabrik nuklir di Pakistan. Saat itu, Katir berhasil menemukan data rahasia dan akan dia kirim melalui Joseph. Saat Joseph keluar sebentar, Ranjit diam-diam mengkopi semua data rahasia dan membocorkannya ke tentara ISIS hanya demi uang. Dia juga membongkar penyamaran tim Katir dan berakhir penangkapan mereka serta kematian keempat tim Katir. Katir disiksa berhari-hari agar mau membocorkan rahasia militer India, tapi dia bungkam. Dia penuh keberanian melawan Amis Khan sebagai pemimpin musuh dan berhasil meloloskan diri menuju India. Sesampainya di India, Katir dan tim menggerebek rumah Ranjit Kumar. Mereka berhasil mendapatkan bukti pengkhianatannya dan akhirnya Ranjit dipenjara 5 tahun. Istri dan anaknya tak tahan menanggung malu sehingga mereka bunuh diri. Sekarang Ranjit keluar untuk membalas dendam pada PM Pharma dan SBG sekaligus memilih bekerja untuk Mahadev. Sementara itu, para petani memprotes pembangunan tambang di Tanjavur. Karena proyek itu merusak pertanian mereka, semua petani marah dan menuntut agar Mahadev segera menghentikan proyeknya. Mengetahui itu, Mahadev memerintahkan kepolisian agar mengangkat senjata mereka. Juga menyewa preman bergabung dalam demo petani dan membuat kerusuhan. Sehingga polisi leluasa menembaki semua pedemo. Atas kematian 300 lebih petani akibat ulah polisi, Abhishek mengadakan rapat dengan para dewan penasehat. Abhishek meminta pemerintah segera menutup tambang ilegal yang merugikan petani. Seorang dari mereka menjawab bahwa itu akan sulit dilakukan. Perusahaan itu milik Mahadev. Mahadev mempunyai izin legal di semua perusahaan. Jika Abhi menyuruh pemerintah menutup proyeknya, maka Mahadev akan melaporkan pemerintah ke Mahkamah Agung. Abhi tidak takut dan akan menuntut balik pihak Mahadev. Dia lalu meminta Santos segera membawakannya semua laporan tentang grup perusahaan Mahadev. Di malam harinya, seperti yang dilakukan kepada PM Pharma, Mahadev datang secara mendadak untuk bernegosiasi perihal proyek Tanjavur yang ditentang Abhishek. Abhishek memanggil Katir agar ikut berdiskusi dengan Mahadev. Dan hasilnya, Abhishek tetap kukuh dengan keputusannya untuk menutup proyek Tanjavur milik Mahadev. Mahadev pun marah dan mengancam lengsernya Abhishek dan lalu pergi. Lanjut cerita, Anjali menghampiri untuk mengingatkan Katir agar tidak lupa bahwa nanti malam akan ada pesta ultahnya di resort. Abhi mendengarnya dan berencana ingin ikut ke pesta Anjali, tapi sesuai protokol, Abhi dilarang bepergian. Abhi pun kesal. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Tapi di tengah mereka berjoget ria, Abhi dengan pakaian samarannya datang bersama beberapa SPG. Katir sangat kesal karena Abhi tidak mendengarkan nasihatnya. Setelah selesai acara, Abhi menghadiahi Anjali sebuah mobil Mini Cooper dan mereka berdua mencobanya. Abhi menyetir mobil dengan kencang agar para pengawal tak ada yang melihatnya. Akibatnya, Ranjit mengenali Abhi dan melakukan terornya kembali. Abhi dan Anjali berhenti di depan klub malam. Mereka pun ditahan polisi. Setelah Katir datang dan memberitahu bahwa itu adalah Perdana Menteri, Abhi pun dilepas. Dan di saat yang sama, teror Ranjit dilakukan dan membuat ketegangan terjadi. Akibatnya, lengan Anjali terluka karena tembakan. Ranjit sempat kehabisan peluru dan bersembunyi di masjid yang sedang melakukan sholat berjamaah agar Katir tidak menembaknya. Lanjut cerita, Katir berhasil menyelamatkan Abhi dan masuk ke dalam truk. Sayangnya sebelum Joseph berhasil naik truk,
Ranjit berhasil menembak dada Joseph hingga membuatnya terkapar dan meninggal dunia. Katir sangat emosi dengan Abi. Joseph mati karena perilaku Abi yang tak bertanggung jawab. Katir berkata, bahkan saat musuh menembak, polisi dan militer pun berlindung terlebih dahulu, lalu menembak mereka. Tapi saat kami mendengar suara peluru, kami segera maju dan menerima peluru. Itu tugas kami sebagai SPG. Orang dibayar untuk pekerjaan mereka, dan kami dibayar untuk mati tahu. Kenapa harus menunggu ada korban agar kamu paham dengan apa yang aku katakan? Keesokan harinya, Anjali telah selesai dioperasi. Di tangannya terpaksa dipasang platinum karena tulangnya ada yang patah. Sayangnya simbol Ranjit ada di sana. Itu artinya kondisi Anjali sedang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, dokter mengotopsi jasad Joseph dan mengeluarkan peluru. Prem diam-diam masuk dan mengganti peluru itu untuk merusak bukti. Katir tak sengaja melihatnya, sehingga Prem langsung dihajar oleh Katir. Prem mengaku bahwa sebenarnya dia adalah agen ganda yang juga bersekongkol dengan Ranjit. Dia berperan dengan semua hal janggal yang selama ini diterima pemerintah. Prem berkata, Joseph tahu bahwa aku bersekongkol dengan Ranjit. Jika Joseph memberitahumu, habislah nyawaku. Itu sebabnya aku menembak Joseph. Dan untuk menghilangkan jejak, aku sengaja menukar bukti itu. Dengan petunjuk Prem, Katir akhirnya menyadap persembunyian Ranjit. Akhirnya Katir tahu bahwa dalang semua kerusuhan ini bukanlah negara Pakistan, melainkan ulah pengusaha terkaya di India, Mahadev. Sedangkan Ranjit dan Prem hanyalah bonekanya saja. Mahadev yang merencanakan semua ini untuk memuluskan semua proyeknya, termasuk proyek Tanjavur, serangan jutaan serangga, Silivera. Untuk mengamankan bukti, Katir pun mengcopy semua file yang ada di komputer. Tapi Ranjit sadar dan segera menghapus data secara otomatis, lalu meneror Katir sehingga Katir segera meloloskan diri. Lanjut cerita, Katir dan tim segera menghilangkan semua alat penyadap yang terpasang di rumah dan kantor Perdana Menteri. Setelah itu, Abi mengadakan rapat. Santos berkata, jika Abi melawan Mahadev, maka perekonomian India akan kacau, karena Mahadev adalah kompetitor terbesar. Pasar saham, jutaan pekerja, bahkan nilai mata uang akan jatuh. Abi merasa kalau seperti itu, dia hanya menjadi boneka pengusaha doang dong. Katir pun menjawab, biarin aja perekonomian jatuh, kita bisa bangkit kembali kok. Kita tidak butuh perkara untuk menahan Mahadev, hanya perlu nyali doang. Abi pun setuju. Singkat cerita, pemerintah langsung merazia semua perusahaan milik Mahadev. Banyak bukti kejahatan yang terkumpul, di mana hutan, sawah, dan perkebunan telah Mahadev ubah menjadi wilayah industri. Hal ini membuat semua karyawan berhenti bekerja, dan perekonomian India pun menjadi kacau. Penggerbekan ini merupakan pukulan besar bagi Mahadev, sehingga dia segera menelpon Abi dan mengkonfirmasi kekalahannya. Dia akan mengumumkan penutupan proyek tambangnya. Besok Abi harus datang untuk melihatnya langsung. Dasarnya memang orang jahat, Mahadev telah merencanakan pembunuhan Abi dan petugas SPG. Di hari yang sama pula, Mahadev telah mengirimkan serangga Silivera betina dan jantan agar berkembang biak untuk menyerang wilayah pertanian distrik Tanjavur dengan menggunakan kereta kontainer. Tapi Katir sangat sigap. Dia terjun dari helikopter dan mendarat di atas kereta yang bergerak. Dia memasang bom di semua titik. Walaupun harus melewati berbagai serangan, lalu meledakkan kereta yang berisi jutaan serangga beserta para pengkhianat negara. Di sisi lain, progres acara penutupan proyek pun dimulai. Ranjit telah lolos pemeriksaan dan berhasil menyadap ruang kendali. Mahadev pun resmi menutup tambangnya di Tanjavur. Tak lama, Katir pun datang dan segera menggunakan baju anti peluru dan langsung memeriksa ke dalam. Vivek yang curiga langsung masuk ke ruang kendali, tapi malah dihajar duluan sebelum menyerang Ranjit. Merasa ada yang ganjal, Katir pun segera menyusul Vivek hingga pertarungan sengit pun terjadi.
Setelah kalah, Ranjit berkata bahwa di tangan Anjali telah tertanam bom. Anjali pun dipanggil dan diperiksa, dan benar, di tangan Anjali terdapat bom di sana. Ranjit memfitnah Anjali bahwa Anjali telah bersekongkol dengannya untuk membunuh Abhishek. Katir tidak mempercayainya dan menyuruh Anjali segera mengoperasi kembali dan membuang bom yang tertanam di lengannya itu. Lalu Ranjit mengatakan bahwa bom berikutnya ada di dekat Abhishek sebelum dia mencapai mobilnya. Katir pun segera lari untuk mengamankan PM Abi. Dan di kesempatan yang sama, Ranjit pun berhasil kabur. Ranjit lalu menelpon Katir dan mengatakan, sebenarnya bom kedua ada di jaket Katir dan sebentar lagi dia akan memencet tombol ledakan. Tapi Mahadev menyadari bahwa jaket bom itu ada di dalam mobilnya. Bersamaan dia mengatakan stop. Ranjit memencet bom dan berakhir dengan ledakan sekaligus kematian mereka berdua. Ternyata sebelum masuk ruangan, Katir dicegat anjing pelacak dan terdeteksi ada bom di sana. Dia lalu diam-diam mengganti jaket dan memasukkan ke dalam mobil Mahadev. PM Abi pun selamat dan film pun berakhir. Kini Katir pun lega dan bisa berbulan madu dengan Anjali, walaupun di tengah-tengah kebunnya. Gila, gak takut dicatek kobra bagaimana ya? Ya, akhirnya kita sampai di penghujung cerita ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah support IDK Channel maupun IDK Movie ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.